daripada penjelasan yang ada di dalam kitab Qurratul Uyun. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu siapapun yang akan memasuki jenjang pernikahan yang kemudian harus dipersiapkan, yang pertama adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus betul-betul meluruskan niat karena Allah. Karena kita mengetahui bahwa pernikahan itu adalah merupakan ibadah. Pernikahan itu adalah bagian daripada sunnah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. An-nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaysa minni. Ya, jadi nikah itu adalah bagian daripada syariat Islam, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga kita sama-sama meyakini bahwa pernikahan itu adalah bagian daripada ibadah. Hanya saja ketika berbicara tentang ibadah, maka yang kemudian harus kita perhatikan, yang pertama tentu niatnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernikahan yang akan menjadi kemuliaan, menjadi ibadah itu manakala disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya dirinya tidak terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan. Kenapa harus niat karena Allah Subhanahu wa taala? Karena teman-teman sekalian, apapun yang kemudian disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah selain daripada termasuk ke dalam amal saleh, amal ibadah yang dilakukannya, insya Allah segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu semuanya nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi terkait ibadah nikah ini bukan hanya sekedar 1, 2, 3 tahun, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama, boleh jadi sampai kemudian kita meninggal dunia, gitu ya. Bahkan nanti di akhirat memungkinkan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya betul-betul komitmen untuk kita melakukan pernikahan ini, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah walaupun waktunya panjang, tapi kalau seandainya dibimbing, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat karena Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekadar untuk melampiaskan hawa nafsu saja, bukan hanya untuk memeriahkan rasa cinta dan kasih sayang, tetapi jauh lebih daripada itu, seseorang hendak melakukan pernikahan karena ini adalah bagian daripada ketaatan, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, karena pernikahan ini adalah merupakan ibadah, maka tentu butuh ilmunya. Tidak mungkin kita melakukan ibadah, tidak mungkin kita betul-betul niat karena Allah kalau seandainya tidak disertai dengan ilmunya, ya. Karena pekerjaan apapun yang tidak disertai dengan ilmunya boleh jadi berantakan, begitu ya. Kita tidak tahu apa yang harus dikerjakan, batasannya seperti apa dan lain sebagainya. Maka begitu pun dalam pernikahan, apalagi pernikahan yang memang membutuhkan jangka waktu yang lama, tentu ini juga harus disertai dengan ilmunya, teman-teman sekalian. Satu, betul niatnya karena Allah. Yang kedua adalah sesuai dengan ilmunya. Nah, salah satu ilmu yang memang penting dalam berumah tangga itu, salah satu diantaranya adalah ilmu tauhid, teman-teman sekalian. Kenapa ilmu tauhid? Ilmu yang betul-betul seseorang memiliki hati yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dengan ilmu akan memunculkan, akan merubah kehidupan seseorang, ya, termasuk juga suami istri yang memang memiliki hati yang yakin, ilmu tauhid yang kuat, iman yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dia akan senantiasa berusaha bersama-sama untuk mengarungi rumah tangganya untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami yang memiliki akhlak yang baik, istri yang memiliki akhlak yang baik itu tidak lepas daripada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, kalau seandainya kita berbicara tentang keimanan, ya, tentang ketauhidan, kita tahu bahwa
keimanan, keyakinan kita kepada Allah itu kan tidak terlihat. Itu wilayahnya wilayah hati, ya. Hanya saja walaupun ketauhidan ini tidak terlihat oleh mata, tetapi hasil atau buahnya itu bisa nampak, bisa terlihat oleh mata, teman-teman sekalian. Oleh karenanya dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-24, ya. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Allah umpamakan, ya, akidah kalimat la ilaha illallah atau tauhid akidah ini kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang bagus, teman-teman sekalian, seperti pohon yang subur, seperti pohon yang istimewa, seperti pohon yang produktif. Nah, pertanyaannya, pohon yang baik, pohon yang bagus, pohon yang istimewa itu yang seperti apa? Asluha sabitun, ya, asluha sabitun, yang akarnya itu kuat, ya. Sementara kita tahu bahwa akar itu kan tidak terlihat, tapi apapun yang dihasilkan di atas akar itu semuanya tergantung akar itu sendiri. Wafar uhafis sama, dan cabangnya itu menjulang ke langit. Artinya batangnya, rantingnya, daunnya, dan berupa buah-buahannya itu semuanya bisa terlihat oleh mata, tetapi semuanya itu adalah hasil daripada, tergantung daripada akar itu sendiri, teman-teman sekalian. Nah, begitupun dalam ilmu tauhid, ya, dalam keyakinan kita kepada Allah, bahwa tauhid itu adalah merupakan pondasi, ya, perkara yang sangat fundamental, perkara yang memang sangat mendasari segala sesuatunya, termasuk juga dalam melakukan berbagai macam amal ibadah. Tidak mungkin seseorang mau melakukan ibadah kepada Allah, tidak mungkin seseorang mau bersabar dalam setiap ujian, tidak mungkin nanti seorang suami istri mampu bisa bersyukur dari setiap nikmat yang Allah berikan tanpa adanya keyakinan, ketauhidan di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya seseorang yang hendak melakukan atau yang akan memasuki jenjang pernikahan itu adalah senantiasa terus, ya, memperdalam ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala, terus mempelajari keilmuannya, ya, ilmu tentang tauhid, teman-teman sekalian. Nah, kemudian yang kedua, ilmu yang kemudian harus diperbaharui selain daripada ilmu tauhid, yang kedua adalah ilmu fikih. Karena nanti suami itu dituntut untuk bisa memberikan pendidikan kepada istri dan anak-anaknya, ya. Kita boleh jadi pernah mendengar salah satu keterangan bahwa suami yang rugi itu adalah rajulun la ya'muru ahlahu wa waladahu bi ta'atillahi wa la yu'allimu amru dinihim. Suami yang rugi itu adalah suami yang tidak pernah memerintahkan, tidak mau memerintahkan istri dan anak-anaknya untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah, dan tidak mau mengajarkan terkait ilmu agama. Maka dalam hal ini tentu karena suami memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada istri dan anak-anaknya, maka paling tidak siapapun, ya, calon suami yang hendak memasuki jenjang pernikahan ini juga harus terus memperbaharui ilmu tentang fikihnya, terutama ilmu tentang permasalahan haid, ilmu tentang permasalahan nifas, karena tidak sedikit suami yang tidak paham terkait ilmu ini. Ilmu tentang mandi wajib, begitu, ya. Teman-teman, saya memiliki pengalaman, saya mengajar di beberapa lembaga dalam masalah fikih. Saya sering sampaikan materi tentang ilmu tentang nifas, ilmu tentang mandi wajib, dan Masya Allah, ya, ternyata bukan hanya sekedar ikhwannya saja, akhwatnya pun walaupun sudah beranjak usia remaja, hampir rata-rata tidak terlalu paham terkait ilmu haid ini, teman-teman sekalian, sehingga banyak yang memang masih kurang atau masih kurang dalam pemahaman ilmu fikihnya, wabil khusus yang berkaitan tentang haid, nifas, mandi wajib, begitu, ya, termasuk juga
perkara-perkara sholat. Nah, ini adalah merupakan kewajiban seorang suami nantinya untuk bisa membimbing, untuk bisa membantu mengajarkan ilmu-ilmu tentang ini. Karena yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat itu adalah kepala rumah tangganya, suaminya. Maka tentu tidak mungkin kalau seandainya kita tidak mulai dari sekarang untuk mempelajari ilmu itu sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Bahkan sebagian ulama menyampaikan, termasuk juga Buya Yahya barangkali ya, kalau teman-teman pernah mendengar, kalau seandainya seorang calon suami belum mengetahui ilmu tentang haid, ilmu tentang nifas, mandi wajib, tentang sholat, dahlah jangan dulu nikah, mending belajar ini dulu saja, begitu ya. Karena nanti alih-alih niatnya untuk mengumpulkan pahala, tapi ternyata yang terjadi adalah justru mengumpulkan dosa, teman-teman sekalian. Ya, maka saya menyarankan siapapun yang hendak memasuki jenjang pernikahan, maka terus perdalami ilmu fikih, wabil khusus yang berkaitan tentang hal-hal tadi, ya, tentang sholatnya. Karena tidak sedikit ketika seorang istri melaksanakan sholat, ternyata tidak sesuai dengan syarat rukunnya. Siapa yang kemudian harus membenarkannya? Siapa yang kemudian harus memberitahukannya? Tentu adalah suaminya, begitu ya. Seorang suami punya kewajiban itu. Coba lihat bagaimana seorang istrinya nanti melaksanakan sholat ini betul atau tidak. Kalau seandainya suaminya tidak memiliki ilmu tentang hal itu, maka bagaimana mungkin bisa mendidik istri dan anak-anaknya, kan begitu ya. Apalagi kita tahu bersama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, ya'ti zamanun ala ummati yusalluna wa la yusalluna. Akan datang satu zaman nanti ala ummati, kepada umatku, yusalluna wa la yusalluna. Mereka mengira dirinya sholat, wala yusalluna, padahal mereka tidak melaksanakan sholat. Kemudian gambaran orang-orang yang melaksanakan sholat seperti ini adalah orang yang sholatnya tidak disertai dengan syarat sahnya sholat, tidak disertai dengan rukunnya sholat, tidak menjaga daripada pembatalan sholat, tidak menjaga daripada kesesuaian sholat itu sendiri. Nah, yang punya kewajiban membimbing, memberi tahukan terkait ilmu ini tentu adalah suaminya, teman-teman sekalian, begitu ya. Maka diperlukan sekali ilmu tentang perkara-perkara ini sebelum memasuki jenjang pernikahannya, termasuk juga ilmu haid ya, yang memang banyak, bahkan bukan hanya sekedar ikhwan saja, akhwat pun banyak yang memang belum paham terkait ilmu haid, ilmu nifas ini. Nah, kemudian selanjutnya tentu ilmu yang kemudian harus dipahami adalah ilmu tentang, ya tadi, yang berkaitan tentang pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, apa saja kewajiban yang memang harus dilakukan oleh suami yang menjadi haknya seorang istri, seperti misalkan memberikan sandang, pangan, papan, begitu ya, memberikan nafkah, kemudian memberikan sandangnya, pangannya, gitu ya, papannya. Nah, itu adalah merupakan salah satu di antara kewajiban yang harus dilakukan oleh suami atas hak seorang istri, termasuk juga tadi dalam memberikan pendidikan, termasuk juga dalam hal masalah biologis, begitu ya. Itu juga harus kemudian dipahami, termasuk juga seorang istri. Apa yang menjadi kewajiban seorang istri? Oh, salah satu di antaranya adalah mentaati apa yang disampaikan oleh suaminya selagi perintah itu bukan dalam perkara kemaksiatan. Tapi selain daripada perintah yang memang berupa ketaatan kepada Allah, yakni berupa kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan kepada siapa? Maka tidak ada ketaatan kepada suami. La ta'ata fi tidak ada ketaatan kepada makhluk, la ta'ata fi khalqillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fi maksiatillah, dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga mentaati kepada suaminya. Dipelajari itu apa saja kewajiban-kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Begitupun seorang istri, apa saja kewajiban-kewajiban istri kepada suaminya. Termasuk juga ilmu-ilmu yang harus kemudian diperbaharui, teman-teman sekalian, adalah dalam hal mendidik anak-anak. Karena tujuan nanti pernikahan itu bukan hanya sekedar menikmati
kebersamaan berdua saja, tapi salah satu di antara tujuan pernikahan itu adalah untuk bisa memberikan keturunan, memperbanyak umatnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman sekalian. Nah, tentu diperlukan sekali bagaimana ilmu dalam mendidik anak-anak supaya bisa menjadi anak-anak yang soleh-soleha, menjadi anak-anak yang memiliki ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki komitmen dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang bagaimana ilmu dalam mendidik anak-anak, begitu ya. Kenapa harus kita pelajari? Karena kalau seandainya, sekali lagi teman-teman, kalau seandainya kita tidak tahu sama sekali bagaimana sih metode Rasulullah dalam mendidik anak-anak yang sebetulnya, kita pun tidak bisa mendidik anak-anak sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, salah satu di antara rekomendasi begitu ya, rekomendasi ketika ingin mempelajari bagaimana metode pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anak-anak Muslim itu, ini salah satu di antara referensi yang boleh teman-teman silakan bisa dipelajari. Nama kitabnya adalah Atfalul Muslimin Kaifa Rabbahum An-Nabiyul Amin, ya. Atfalul Muslimin Kaifa Rabbahum An-Nabiyul Amin. Atfalul Muslimin, anak-anak Muslim, Kaifa Rabbahum An-Nabiyul Amin, bagaimana metode Rasulullah dalam mendidik anak-anak Muslim. Ya, pengarangnya Syekh Jamal Abdurrahman. Itu bisa teman-teman silakan bisa dicari. Kalau tidak salah sudah ada terjemahannya. Itu dijelaskan secara gamblang, ya, bagaimana pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah kepada anak-anak Muslim. Ada 5 fase, teman-teman sekalian. Mulai 0 fase anak usia 0 sampai dengan 4 tahun, 4 tahun, kemudian 3 tahun, fase anak yang kedua, fase kedua usia 4 sampai dengan 10 tahun, fase yang ketiga 11 sampai dengan 14 tahun, fase keempat 15 sampai 18 tahun, dan fase kelima adalah pranikah, sebelum pernikahan. Itu dijelaskan semuanya oleh Syekh Jamal Abdurrahman di dalam kitab itu, ya, teman-teman sekalian. Maka ini perlu, ya, pembaharuan terhadap ilmu sebelum masuk kepada pernikahan ini sangat perlu sekali, terutama juga komitmen. Gimana Ustadz kalau seandainya memang saya belum menguasainya? Paling tidak komitmen, begitu ya. Komitmen sekalipun memang belum terlalu menguasai terkait ilmu-ilmu itu, manakala kemudian nanti sudah menikah, ilmu-ilmu yang kurangnya, ayo bareng-bareng sama istrinya, sama suaminya untuk terus mendalami lagi ilmu-ilmu yang memang berkaitan tentang itu semuanya, begitu ya, mengikuti kajian-kajian tentang pendidikan anak, begitu ya, sebagai salah satu di antara pembaharuan ilmu untuk senantiasa memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu teman-teman sekalian, satu niatnya betul karena Allah Subhanahu wa taala, lurus karena Allah, bukan hanya sekedar ingin melampiaskan hawa nafsu saja, bukan hanya ingin sekedar membuat pesta karena percintaan dan kasih sayang saja, tetapi juga karena berdasarkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah terus kita perbaharui ilmunya, ilmu tentang tauhid terutamanya, kemudian ilmu tentang fikihnya, ilmu tentang berkeluarga, berumah tangga, dan juga ilmu tentang bagaimana suami istri itu mendidik anak-anak sesuai dengan yang memang dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, yang kemudian harus dipersiapkan adalah terkait pembaharui amalnya. Ayo teman-teman, jangan nunggu nanti kita masuk kepada pernikahan, tapi mulai dari sekarang yang memang belum menikah, pantaskan diri kita sebagai seorang suami nantinya yang akan memberikan contoh kepada keluarganya, yang akan menjadikan suri tauladan kepada keluarganya. Komitmen dari sekarang, saya ingin istiqomah dalam melakukan salat fardu berjamaah di masjid. Lakukan sekarang teman-teman sekalian, jangan sampai kemudian menunggu nanti ketika kita sudah menikah saja, tetapi ketika sebelum menikah pun kita sudah berkomitmen, kita sudah memantaskan diri kita sebagai seorang
sebagai seorang suami ya yang bisa memberikan contoh yang terbaik kepada siapa? Kepada istri dan kepada anak-anaknya ya. Salah satu di antara yang paling afdol ya, yang salah satu yang paling utama ketika kemudian mengajak istri anak-anak untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah adalah ketika kita seorang suami bisa memberikan contoh yang terbaik. Karena Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu dalam hal ini menyampaikan teman-teman sekalian bahwa kata Sayyidina Ali dilalatul hal aula min dilalatil maqal. Jadi menunjukkan dengan perbuatan itu lebih utama daripada menunjukkan dengan perkataan. Banyak seorang suami yang memerintahkan istri dan anak-anaknya untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah, sementara suaminya sendiri tidak melakukannya. Jadi tidak usah banyak basa-basi begitu ya. Kalau misalkan memang ingin mengajak mereka untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah, mah contohkan saja oleh diri kita gitu ya. Tanpa kemudian kita memerintahkan, istri dan anak-anak melihat pun nanti mereka akan paham dengan sendirinya ya. Kita sering istiqomah melaksanakan sholat berjamaah setiap waktu di mana di masjid, nanti istri dan anak-anak juga akan melihat apa yang sekiranya kita lakukan. Oleh karenanya sebelum memasuki jenjang pernikahan ini, ayo teman-teman sekalian, selain daripada tadi niat karena Allah, perbaharui ilmunya, perbaharui amalnya dari sekarang gitu ya. Pantaskan diri kita sebagai seorang suami nantinya untuk menjadi contoh bagi istri dan anak-anaknya kelak. Masya Allah ya Karim. Nah, itu terkait persiapan untuk seseorang yang akan memasuki jenjang pernikahan ya teman-teman sekalian. Masih jelas suara saya Teh Luna? Masih Ustaz. Masih ya, baik. Ya. Sebelum dilanjutkan barangkali ada pertanyaan atau lanjutkan saja Teh Luna nanti di akhir pertanyaannya ya. Iya betul Ustaz, di akhir pertanyaannya. Baik, kita lanjutkan. Materinya tidak berpindah ya Teh Luna ya? Iya Ustadz, masih di itu layar pertama. Boleh dikeluarin dulu Ustadz, nanti bisa muncul kembali secara. Siap. Mungkin terlalu lama ya. Baik. Sudah ada Teh? Sedang proses Ustadz. Ya, sudah tinggal diperbesar. Iya? Ya. Oke. Baik. Silakan. Oke, selanjutnya materi yang menjadi pembahasan adalah terkait hari yang tidak boleh untuk menikah. Nah, teman-teman, barangkali ini sering teman-teman mendengar, ibu bapak mendengar terkait ada beberapa yang memang memberikan masukan untuk tidak melakukan pernikahan di hari-hari tertentu, begitu ya. Mungkin pernah mendengar hal yang seperti itu sampai kemudian ada seseorang yang ketika hendak menikah bertanya terlebih dahulu, baiknya hari apa ya yang bagus untuk kami melakukan pernikahan, kan begitu ya teman-teman sekalian. Saya hanya ingin menyampaikan saja satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, teman-teman sekalian, kama jaa fi hadisin Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy SAW yujibuhul fa'lal hasan wa yakrahu tiyarah, rawahu Ibnu Majah wa huwa hadisun sahihun. Bahwa Rasulullah SAW yujibuhul fa'lal hasan, ya, menyukai sikap optimis yang baik dalam keadaan apapun teman-teman sekalian, ya. Dalam kondisi apapun itu dianjurkan untuk memiliki sikap optimis yang baik dalam setiap rencana yang memang direncanakan. Tentu rencana itu adalah rencana yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus memiliki sikap optimis ya yang baik. Wa yakrahu tiyarah, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membenci tiaroh. Tiaroh itu apa?
Tiaroh itu apa teman-teman sekalian? Tiaroh itu adalah berkeyakinan sial. Misalkan karena hari tertentu, karena bulan tertentu, karena peristiwa tertentu. Nah ini tidak diperbolehkan oleh siapa? Oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi seseorang yang hendak melakukan pernikahan setiap waktu itu baik. Apalagi pernikahan itu kan adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap waktu, setiap ibadah untuk bisa melakukan kedekatan kepada Allah setiap waktu itu adalah merupakan waktu yang terbaik teman-teman sekalian gitu ya. Jadi tidak ada waktu yang sial, tidak ada bulan yang sial. Setiap waktu, setiap bulannya, setiap saatnya itu adalah merupakan waktu yang terbaik manakala waktu itu digunakan untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya seseorang hendak melangsungkan pernikahan, ya boleh-boleh saja mau di hari Senin, mau di hari Selasa, mau di hari Rabu, mau di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Sabtu, Ahad, silakan itu bisa dilakukan. Yang penting setiap waktu itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini adalah dengan cara kita melangsungkan pernikahan. Begitu teman-teman. Walaupun di dalam kitab ini begitu ya, musonib menyampaikan, menjelaskan bahwa ada sebetulnya salah satu di antara yang memang tidak dianjurkan, ya, hari yang memang tidak dianjurkan untuk menikah. Nah, beliau menyampaikan adalah salah satu di antaranya hari Rabu dan hari Sabtu, begitu ya, teman-teman sekalian. Hanya saja sekali lagi saya lebih mohon maaf, saya lebih memilih kepada apa yang disampaikan dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, begitu ya, dari Abi Hurairah, bahwasanya tidak boleh seseorang memiliki keyakinan bahwa hari-hari tertentu itu adalah merupakan hari sial, bulan-bulan tertentu itu adalah merupakan bulan sial, begitu ya. Jadi sekali lagi setiap waktu, setiap hari itu adalah merupakan waktu yang baik, waktu yang bagus, manakala setiap waktu itu digunakan untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebagian pendapat ya yang sering, ada sebagian ustadz yang sering menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan at-tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun. Tiaroh itu syirik, tiaroh itu syirik, tiaroh itu syirik, begitu ya. Kenapa teman-teman demikian? Tiaroh itu tadi ya yang memiliki keyakinan hari tertentu itu merupakan hari sial, tempat sial, atau misalkan bulan sial atau peristiwa sial, ya. Tidak ada satupun selain Allah yang bisa memberikan madarat dan bisa memberikan manfaat. Hari-hari tertentu tidak bisa memberikan madarat. Yang bisa memberikan madarat siapa teman-teman sekalian? Yang bisa memberikan madarat dan manfaat itu Allah. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Ya, janganlah kalian beribadah, janganlah kalian berdoa, janganlah kalian berkeluh kesah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Maka kalau seandainya engkau lakukan itu, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Maka dalam hal ini harus berhati-hati teman-teman sekalian. Tidak boleh setiap muslim, setiap mukmin memiliki keyakinan bahwasanya ada waktu yang memang sial. Karena yang bisa memberikan madarat itu bukan hari, bukan waktu, bukan peristiwa. Yang bisa memberikan madarat itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun memang disampaikan ya, ada satu riwayat daripada Bunda Aisyah bahwa dianjurkannya pernikahan itu di bulan Syawal. Ada keterangannya, ada dalilnya. Kenapa bulan Syawal? Karena Bunda Aisyah menyampaikan bahwa Rasulullah menikahi Bunda Aisyah itu pada bulan Syawal. Kemudian mempersetubuhinya, menggaulinya, berjimanya itu juga di bulan Syawal. Ini untuk mematahkan keyakinan orang-orang jahiliyah pada saat itu, orang-orang terdahulu pada saat itu yang memiliki keyakinan tidak bolehnya seseorang menikah di bulan Syawal. Nah, sampai pemahaman pemikiran hal yang demikian teman-teman sekalian yang tidak memperbolehkan menikah di bulan Syawal. Sekali lagi bahwa
Rasulullah menikahi Bunda Aisyah di bulan Syawal, kemudian mempersetubuhinya juga di bulan Syawal. Untuk apa? Sebagian ulama menjelaskan bahwa Rasulullah melakukan hal yang demikian itu untuk mematahkan ya keyakinan orang-orang jahiliyah pada saat itu yang tidak memperbolehkan pernikahan di bulan Syawal. Ya, karena sekali lagi kita memahami setiap waktu, setiap bulan itu adalah merupakan waktu dan bulan yang terbaik, manakala dipergunakan untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, materi yang kemudian menjadi pembahasan dalam kitab ini adalah terkait walimah, hukum resepsi pernikahan teman-teman sekalian ya. Tidak sedikit orang yang ketika selesai akad nikah kemudian langsung melangsungkan resepsi pernikahan, ada walimahnya. Nah, terkait dengan walimah ini bagaimana hukumnya? Bagaimana hukum walimah? Bagaimana hukumnya terkait resepsi pernikahan? Nah, dalam kitab Fathul Qorib itu disampaikan teman-teman di sana wal walimatu 'alal urs mustahabbatun. Jadi walimah pernikahan itu hukumnya adalah disunahkan ya, mustahabbatun. Wal muradu biha ta'amun yattakhadhu lil urs. Yang dimaksud dalam hal ini ialah jamuan makan ketika pernikahan ya. Jadi seseorang yang dia melangsungkan walimah itu jadi mengundang orang-orang untuk bisa berkumpul dalam acara walimah itu, kemudian dia bisa menikmati hidangannya ya. Wa aqallu halil mukathir syatun. Paling sedikit hidangan bagi orang mampu itu ialah seekor kambing gitu ya, karena ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk i'lan ya, untuk mengumumkan kepada orang-orang bahwa sudah terjadinya akad nikah. Jangan sampai kemudian orang-orang tetangga tidak mengetahui padahal kita sudah melakukan akad nikah, sudah melangsungkan pernikahan, karena tidak adanya walimah itu sampai kemudian timbul fitnah daripada orang-orang. Begitu ya. Kenapa dia berdua-duaan begitu ya? Orang tidak mengetahui padahal dia sudah melangsungkan akad pernikahan. Maka dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan, begitu, memerintahkan untuk mengadakan resepsi pernikahan atau juga yang sering disebut dengan walimatul urus begitu ya. Paling sedikit itu seekor kambing, dan bagi yang memang tidak mampu sama sekali atau paling tidak yang ngariung begitu ya, syukuran di rumahnya, tetangga-tetangga terdekatnya diundang kalau seandainya memang tidak memungkinkan. Tidak dengan seekor kambing, boleh barangkali dengan ayam begitu ya, motong ayam, motong bebek begitu. Yang penting acara walimah ini diketahui ya, ini sebagai salah satu di antara anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita lakukan supaya orang lain juga mengetahui. Begitu ya teman-teman sekalian. Jadi hukum daripada pernikahan atau walimah ini, resepsi pernikahan ini hukumnya adalah mustahabbatun, boleh, dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana kalau seandainya memang tidak dilakukan? Nikahnya tetap sah teman-teman sekalian sekalipun tidak ada walimah atau resepsi pernikahan. Nah, teman-teman yang kemudian harus kita pahami bahwa ketika seseorang diundang ya untuk menghadiri acara walimatul urus seseorang, maka kita yang diundang wajib untuk menghadirinya selama apa? Selama dalam resepsi pernikahan itu ya, selama dalam resepsi pernikahan itu tidak ada sesuatu yang memang tidak memperbolehkannya seseorang datang untuk menghadirinya. Mana salah satu di antaranya, kalau seandainya dalam acara resepsi pernikahan itu ada kemaksiatan di dalamnya, maka kita yang diundang tidak ada kewajiban untuk datang menghadirinya, begitu ya. Misalkan dalam sebuah resepsi pernikahan itu mengundang acara dangdutan misalkan, sehingga kemudian penyanyinya berlenggak-lenggok atau dia sampai memperlihatkan auratnya. Nah, di dalam resepsi ini tentu ada sebuah kemaksiatan. Maka tentu yang kita diundang ya, yang diundang tidak ada kewajiban untuk datang, tidak ada kewajiban untuk datang. Kenapa?
kemaksiatan. Nah, terus bagaimana tuh bisa disiasati teman-teman? Kita datangnya bukan pada hari haknya. Ya, kalau seandainya wah nggak enak nih kalau misalkan kita nggak datang. Jangan hari haknya, boleh sebelum hari haknya atau setelah hari haknya. Setelah acara itu selesai, nah kita rahim kepada misalkan kepada pengantinnya begitu ya, dan menyampaikan permohonan maaf misalkan begitu, karena kemarin tidak menghadiri ada satu dan lain hal. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak ada ikhtilat yang berlebihan. Ikhtilat yang memang ya campur baur yang memang justru menjadikan acara tersebut menjadi acara yang memang berlangsungnya hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh siapa, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ikhtilat ini kan campur baur ini ada yang diperbolehkan, ada yang tidak begitu ya. Kalau campur baur antara keluarga pure itu adalah keluarga, tidak jadi masalah. Tapi kalau sudah bercampur dengan orang-orang banyak, sampai kemudian berlebihan, sampai kemudian makan pun begitu ya dengan cara berdiri, tidak dengan cara duduk sambil ngobrol dan lain sebagainya. Ini kan campur baur yang berlebihan. Makanya tidak sedikit juga para ustadz, para kiai yang menyampaikan mending dipisah saja antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Kenapa? Karena tadi di awal kita balik lagi, nikah ini kan ibadah. Kalau seandainya memang ingin dinilai ibadah, maka setiap prosesnya pun harus berlangsung ibadah, begitu ya. Kita didoakan oleh orang lain, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Sementara yang proses yang dilakukan pun penuh dengan kemaksiatan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kalau seandainya memang Allah tidak turunkan keberkahan pada saat itu kepada kedua pengantinnya, kedua calon mempelainya. Masya Allah. Begitu teman-teman sekalian. Jadi kalau seandainya di dalam itu adalah sebuah kemaksiatan, maka tidak diperbolehkan untuk maka tidak diwajibkan untuk kita datang menghadiri acara resepsi pernikahan tersebut. Begitu ya. Kemudian materi yang dibahas dalam kitab ini adalah terkait memasuki bulan madu. Nah, biasanya bagi para pengantin, ikhwan akhwat yang sudah melakukan akad pernikahan, maka dia akan bersiap-siap untuk malam yang pertamanya atau disebut dengan malam pengantin atau bisa disebut juga dengan bulan madunya begitu ya. Ada termasuk juga dalam pembahasan ini pembahasan tentang bagaimana tata krama ada bersenggama teman-teman sekalian. Nah sebetulnya ini terpisah materinya dalam kitab ini ya, memasuki bulan madu, kemudian tata cara bersenggama ada bersenggama. Saya satukan, makanya kenapa saya sampaikan di awal ke Teh Luna barusan, kemungkinan 2 pertemuan ini juga kita udah menyelesaikan kitab ini ya. Jadi saya mohon izin untuk menyatukan beberapa materi yang memang nampaknya ini sudah bisa langsung dijelaskan secara langsung begitu ya, disatukan secara langsung gitu. Jadi terkait memasuki bulan madu ini ada beberapa etika, adab dalam bersenggama teman-teman yang kemudian harus kita sama-sama pahami. Apa yang kemudian harus dilakukan? Yang pertama adalah membaca doa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairuma jabal taha alaihi wa a'udzubika min syariha wa min syarri ma jabal taha alaihi. Nah, ini biasanya sering juga kita melihat setelah selesai akad misalkan begitu ya, ada salah satu ustadznya yang kemudian memerintahkan suaminya untuk untuk menempelkan tangan kanannya di atas ubun-ubun istrinya, kemudian membaca Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, aku memohon kebaikannya dan kebaikan tabiat yang ia bawa, dan aku berlindung dari kejelekannya dan kejelekan tabiat yang ia bawa. Masya Allah. Jadi ini salah satu di antara etika ya, adab dalam bersenggama teman-teman sekalian. Yang kedua adalah salat 2 rakaat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, kalau istrimu datang menghampirimu, maka perintahkanlah dia salat 2 rakaat di belakangmu. Jadi sebelum melakukan persenggamaan ya, sebelum melakukan
Maka yang harus dilakukan oleh pengantin baru itu adalah melaksanakan dua rakaat sholat sunnah. Jadi sebelum bersenggama itu disunahkan untuk melaksanakan 2 rakaat salat sunnah, teman-teman sekalian, ya, antara suaminya dengan istrinya. Maka dalam hal ini tidak perlu mengajak mertuanya, bapak mertuanya, ibu mertuanya, atau adik kakaknya gitu ya, untuk sama-sama ikut sholat berjamaah, sholat sunnah. Ini nggak perlu. Yang diperintahkan adalah hanya suami dan istrinya saja sebelum melakukan persenggamaan. Begitu teman-teman sekalian. Kemudian yang ketiga, setelah melaksanakan sholat sunnah, kemudian kita juga dianjurkan oleh Rasulullah untuk kemudian membaca keberkahan, untuk meminta keberkahan kepada Allah. Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiyya. Allahumma rzuqni minhum warzuqhum minni. Allahumma jama' bainana ma jama'ta ila khairin wa farriq bainana idza farraqta ila khairin. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepadaku dan istriku, serta berkahilah mereka dengan sebab aku, ya Allah. Berikanlah rezeki kepadaku lantaran mereka, dan berikanlah rezeki kepada mereka lantaran aku. Ya Allah, satukanlah kami berdua dalam kebaikan dan pisahkanlah antara kami berdua dalam kebaikan. Masya Allah, ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita melihat beberapa anjuran, baru 3 ini saja sebetulnya kita sudah bisa menambil hikmah, bisa mengambil pelajarannya. Ya, betapa pernikahan itu bukan hanya sekedar untuk melampiaskan hawa nafsu saja, ya. Tetapi bukan hanya untuk membuktikan cinta dan kasih sayang saja, bukan. Tapi lebih daripada itu adalah nikah itu sekali lagi ibadah, dan kita ingin pernikahan yang kita lakukan itu ingin dibimbing, ditolong, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah nanti dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, cintanya nanti yang menipis itu nanti akan ditebalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada permasalahan, nanti Allah yang bantu. Bahkan kan dalam sebuah hadis disampaikan, salah satu di antara hamba yang akan mendapatkan pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah seseorang hamba yang melakukan akad pernikahan supaya kehormatannya terjaga. Masya Allah, ya. Maka di awal setelah akad nikah kita lakukan ini. Supaya apa? Supaya kita berharap mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dalam berumah tangga, begitu ya, dalam berumah tangga, dibimbing, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian yang keempat, ya, setelah kemudian salat 2 rakaat, kemudian berdoa meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah bercumbu rayu dengan penuh kelembutan dan kemesraan. Jadi perlakukan istrinya dengan lemah lembut, termasuk juga berikan kenyamanan. Karena pada saat itu bagi ikhwan akhwat yang memang belum belum terbiasa begitu ya, bergaul dengan akhwat, bergaul dengan ikhwan yang tadinya belum pernah melakukan hal yang demikian begitu ya, belum pernah melakukan berdua-duaan satu kamar dengan ikhwan yang lain. Ternyata pada saat malam pertama harus mereka lakukan itu. Nah, itu juga pernah terjadi kepada Bunda Aisyah begitu ya, dari hadis Asma binti Yazid binti As-Sakan radhiyallahu anha, ia berkata, saya merias Aisyah untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setelah itu saya datangi dan saya panggil beliau supaya menghadiahkan sesuatu kepada Aisyah. Beliau pun datang lalu duduk di samping Aisyah. Ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disodori segelas susu. Setelah beliau minum, gelas itu beliau sodorkan kepada Aisyah. Jadi Rasulullah meminum setengahnya lagi kemudian diberikan kepada Siti Aisyah. Tetapi Aisyah menundukkan kepalanya dan malu-malu, teman-teman sekalian. Ya, maka kemudian Asma binti Yazid berkata, aku menegur Aisyah dan berkata kepadanya, ambillah gelas itu dari tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya Bunda Aisyah pun meraih gelas itu dan meminum isinya sebagian yang tersisa yang telah diminum oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena pada saat itu memang wajar begitu ya, timbul rasa malu, timbul Nah, makanya untuk suaminya itu sendiri harus paham gitu ya, jangan terburu-buru berikan kelemahan
berikan misalkan kenyamanan, boleh tadi dengan kemudian memberikan air susu atau ngobrol dulu ya gitu ya, bercengkrama supaya si istrinya itu bisa nyaman ya dengan kehadirannya itu pada malam itu, teman-teman sekalian. Nah, kalau seandainya memang sudah merasa nyaman begitu ya, istri juga sudah siap, maka kata Nabi setelah sholat 2 rakaat dan setelah berdoa, ya silakan berbuat sesukamu, apa yang sekiranya kamu ingin lakukan ya silakan lakukan. Hanya saja tadi perlakukan dengan kasih sayang, perlakukan dengan lembut-lembut, berikan kenyamanan terlebih dahulu begitu ya. Barangkali istrinya belum siap karena baru pertama kali beliau merasakan seperti itu. Nah, barangkali memang sudah siap, kemudian melakukan persenggamaan, melakukan jima atau bersenggama, maka tentu yang harus dilakukan sebelum bersenggama adalah meminta, berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Dengan doanya bismillahi Allahumma janibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana. Nah, ini doanya ya, doa bersenggama. Bismillahi Allahumma janibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah aku dari setan dan jauhkanlah setan dari anak yang akan Engkau karuniakan kepada kami. Nah, teman-teman, doa ini hukumnya sunnah ya. Tapi siapapun yang ingin mendapatkan pertolongan Allah, siapapun yang ingin dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dia akan membaca doa terlebih dahulu sebelum bersenggama. Nah, dengan doa ini ya. Jadi siapapun yang berdoa ini, insya Allah dia suami istri itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk manakala dia dikaruniai seorang anak oleh Allah, maka insya Allah ya dijaga daripada godaan syaitan. Nah, kemudian yang keenam, teman-teman sekalian, yang kemudian harus dipahami oleh kita suami istri, ini harus sama-sama dipahami ya, bahwa suami itu boleh menggauli istrinya dengan cara bagaimanapun yang disukainya. Jadi dalam hal ini mau gaya apapun, ya itu silahkan begitu ya, silahkan. Karena Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-223, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan yang kamu sukai, dengan cara apa saja yang kamu sukai, silahkan. Mau dari depan, mau dari belakang, begitu ya, mau dari atas, mau dari bawah, itu silahkan begitu ya, silahkan. Mau gaya seperti apa, ya itu silahkan, dipersilahkan, diperbolehkan. Yang jangan itu adalah melalui duburnya, memasuki kemaluan suami melalui duburnya, atau misalkan pada saat istri sedang haid. Nah, itu tidak diperbolehkan. Karena sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akbil wa adbir wattaqid dubura wal haidah. Setubuhilah istrimu dari arah depan atau dari arah belakang, tetapi hindarilah, jangan engkau menyetubuhinya di dubur dan ketika sedang haid. Maka teman-teman sekalian, ketika kemudian istrinya dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan haid, kemudian tidak melalui dubur, segala macam gaya apapun, mau apapun ya silahkan. Asalkan satu sama lainnya mau, istrinya juga mau begitu ya, tidak menolak, ya silahkan, itu tinggal dibicarakan saja. Jadi mau gaya apapun, mau posisi apapun, ya silahkan. Oh, termasuk juga teman-teman sekalian terkait waktu dan tempat. Ya, waktu untuk bersenggama itu kapan? Sekali lagi, waktu kapanpun itu adalah merupakan waktu yang terbaik. Mau pagi, gitu ya, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, silahkan. Asal ya diatur waktunya saja, tidak sampai kemudian dengan bersenggamanya itu sampai meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini misalkan dalam menjalankan sholat, maka harus kemudian ya diatur waktunya begitu ya. Jadi mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, silahkan, karena tidak ada satu dalil pun yang memang khusus memerintahkan untuk mengerjakan bersenggama itu di waktu-waktu tertentu begitu ya.
Ya silakan. Kalau datang hari Senin ya silakan, termasuk silakan begitu. Termasuk juga tempat teman-teman sekalian. Sering ada yang bertanya, bagaimana kalau seandainya seorang suami istri, pasangan suami istri itu melakukan senggamanya di kamar mandi, boleh atau tidak? Nah, saya berpendapat ya tidak ada satu dalil pun yang melarang untuk melakukan persenggamaan di kamar mandi, begitu ya. Tapi tidak kan itu tempatnya tempat yang memang tempat tempat yang memang buruk, penuh dengan setan. Jangankan di kamar mandi, ya di kamar sendiri pun, di kamar tidur pun kan banyak setan yang tetap mengganggu teman-teman sekalian, begitu ya. Banyak jin juga, jangankan di kamar mandi. Ya silahkan, selagi tempat itu memang tertutup, auratnya tidak terlihat oleh orang-orang lain, begitu ya. Hanya mereka berdua saja untuk melakukannya. Nah, jadi kalau seandainya mau di kamar mandi silahkan, gitu. Mau di kamar tidur juga silahkan, asal keduanya ya memang mau, begitu ya. Jadi kalau seandainya memang alasannya banyak jin banyak setan, jangankan di kamar mandi, di kamar tidur juga banyak jin banyak setan, begitu ya teman-teman. Bahkan Rasulullah juga kan pernah pernah mandi dalam satu wadah, begitu ya, dengan Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tidak jadi masalah baik dimanapun, tempat dimanapun, sekalipun ketika suaminya walau dohrol unta, begitu ya, walaupun di atas punggung unta sekalipun, kalau seandainya suaminya mau, maka istri tidak bisa untuk menolaknya, begitu ya. Jadi asalkan tempat itu tertutup, ya, tidak terlihat auratnya oleh orang lain, ya silakan, itu diperbolehkan teman-teman sekalian. Nah, nanti pertanyaannya adalah, nah bagaimana ketika kemudian ketika bersenggama tidak dengan sehelai benang pun, artinya tidak ada penutup, ya. Jadi telanjang bulat. Nah ini yang kemudian kita sama-sama juga akan bahas di dalam materi hukum berjima tanpa memakai pakaian. Nah teman-teman sekalian, ada beberapa ulama mazhab seperti mazhab Hambali yang memang sebetulnya memakruhkan pasangan suami istri ketika melakukan persenggaman itu dengan telanjang bulat. Mana dalil-dalilnya? Dalil-dalil yang memang dikemukakan oleh siapa? Oleh Imam Hambali, mazhab Imam Hambali. Yang pertama adalah hadis terkait an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum ahlahu falyastatir fa innahu idza lam yastatir ustuhiyat al malaika fa kharajat fa idza kana bainahuma waladun kana isyaitan fihi nasib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian menggauli istrinya, maka hendaklah bertutup. Apabila ia tidak bertutup, maka malaikat merasa malu hingga ia keluar menjauh. Apabila dari hasil hubungan itu terlahir seorang anak, maka sungguh setan telah ikut campur. Nah, teman-teman sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani di Mu'jamul Awsat, termasuk juga Imam Al-Bazar. Tetapi dalam kitab Nasbur Rahyah, jadi di dalam kitab Nasbur Rahyah, bahwa hadis ini didhaifkan. Artinya bahwa hadis ini lemah, hadis ini dhaif, teman-teman sekalian. Ini hadis yang pertama, ya, terkait menutup ketika berhubungan badan. Karena kalau seandainya tidak ditutup, katanya malaikat merasa malu. Nah ternyata memang ini hadisnya adalah hadis dhaif. Kemudian an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum ahlahu falyastatir wa la yatajarrad tajarrudal iraini. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kalian hendak mendatangi menggauli istrinya, maka hendaklah bertutup. Janganlah ia bertelanjang seperti telanjangnya dua ekor unta. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani di Mu'jamul Kabir, termasuk juga Al-Baihaqi, tetapi Imam Al-Baihaqi-nya sendiri mendhaifkannya. Kenapa? Karena di dalam sanad ini ada rawi mindil,
bin Ali yang memang beliau adalah seorang yang dhaif, sehingga hadis ini termasuk ke dalam hadis yang dhaif. Kemudian yang selanjutnya adalah disampaikan oleh Imam Hambali begitu ya, an Abi Umamah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum ahlahu falyastatir alaihi wala alihi wala ya'tariyani ta'ari alhamir. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian hendak menggauli istrinya, maka menutup tubuh dengan bertutuplah ia dan istrinya itu. Jangan keduanya bertelanjang sebagaimana telanjangnya keledai. Ya, kita tahu keledai itu memang tidak berpakaian ya teman-teman sekalian. Hanya saja hadis tersebut atau hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani. Padanya ada perawi yang namanya Ufair bin Ma'dan, seorang yang dhaif, sebagaimana tersebut di Majmu' Az-Zawaid. Maka hadis ini juga dianggap oleh para jumhur ulama merupakan hadis yang dhaif. Nah, ternyata ada satu hadis yang kemudian kita sama-sama pahami ini adalah merupakan hadis sahih. Waqad istadalla jumhur ulama ala zawaz bi hadisin Bahaz bin Hakim an abihi an jadihi qala qultu ya Rasulullah auratuna mana taminha wa manadar wa qala ifad aurataka illa min zawzatika au ma malakat yaminik. Dari Bahaz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya yang berkata, aku katakan kepada Rasulullah, apakah aurat yang boleh kami datangi dan yang mesti kami jauhi? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, peliharalah aurat kamu melainkan dari istrimu atau budak-budak kamu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mensohihkannya. Ibnu Majah serta Syekh Al-Albani juga menghasankannya di Sahih Tirmidzi. Artinya bahwa ketika kemudian kita melihat ada satu hadis yang memang jumhur ulama juga berpendapat yang sama, bahwa ketika kemudian berhubungan badan, berjima tanpa memakai pakaian pun itu boleh. Kenapa? Karena ada ada penjelasan daripada Rasulullah bolehnya melihat aurat, begitu ya, bolehnya melihat atau memegang aurat antara suami dan istri. Maka tentu ketika melihat auratnya, tentu dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali. Jadi ketika kemudian sepasang suami istri melakukan hubungan badan, jumhur ulama berpendapat boleh dalam keadaan tidak memakai pakaian sehelai pun, teman-teman sekalian ya, tidak berdosa begitu ya. Bahkan ketika melihat auratnya pun dalam penjelasan hadis ini juga diperbolehkan oleh siapa? Oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu pendapat saya, ini juga pendapatnya para jumhur ulama begitu ya. Bolehnya berhubungan badan tanpa memakai pakaian sehelai pun. Nah, adapun tadi hadis-hadis yang ketiga, hadis itu yang sudah dibahas, itu yang disampaikan oleh para ulama di mazhab Imam Hambali begitu ya. Mereka Assalamualaikum Teh. Iya Ustadz. Tadi saya keluar ya? Iya tadi keluar itunya. Masya Allah. Keluar lama atau enggak Teh? Iya Ustadz, gimana? Gimana Ustadz? Enggak, Ustadz, baru aja keluarnya. Baru sana saja keluar. Halo? Iya Ustadz. Masih jelas ya suara ya? Iya, jelas. Masya Allah. Berarti tadi udah lama keluarnya ya? Oh, enggak Ustadz, barusan aja. Oh, barusan aja. Baik. Iya. Tuh, mohon maaf. Tidak apa-apa Ustadz. Baik, sangat menarik pembahasannya.
menyampaikan dan mereka menanyakan kepada Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan janganlah kamu dekati sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Ustaz, mohon. Ya teh. Untuk PPT-nya belum muncul? Astagfirullah. Baik. Ya. Tadi bagian hukum berzina tanpa pakaian, Ustaz. Baik. Tadi menerangkannya sampai sana ya? Iya. Tapi terakhir udah disampaikan hadis sahihnya belum ya? Sudah, Ustaz. Daya baik. Sebentar. Sudah ada teh? Sudah ada, Ustaz. Baik. Tadi larangan berjima ini supaya lebih jelas lagi begitu ya. Larangan berjima melalui dubur dan pada saat haid. Ini firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 222 begitu ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor, karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan janganlah kamu dekati sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Artinya bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala melarang seorang suami untuk melakukan hubungan badan ketika istrinya sedang haid, ketika istrinya sedang nifas. Hukumnya haram ya, hukumnya haram. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mal'unun man ata imro'atahu biduburiha, lilaknat orang yang menyetubuhi istrinya pada duburnya. Teman-teman mohon maaf ya, saya jelaskan sedikit. Ada dubur, ada kubul. Jadi kubul itu tempat keluarnya BAK ya, buang air kecil. Sementara kalau dubur itu tempat keluarnya BAB. Nah, tidak boleh seorang suami dalam berhubungan badan, dalam menggauli istrinya, memasukkan kemaluannya melalui dubur istrinya. Itu tidak diperbolehkan, haram hukumnya, kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Adi dari Uqbah bin Amr dan dikuatkan dengan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 2162 dan Ahmad di Adabu Zifaf fi Sunnah Al-Mutaharrah. Nah, kemudian apabila seorang suami ingin bercumbu dengan istrinya yang sedang haid, ia boleh bercumbu dengannya selain pada kemaluannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad SAW, isna'u kulla syai'in ila nikah. Lakukanlah apa saja kecuali nikah. Nah, kalau seandainya misalkan seorang istri dalam keadaan haid, maka sebetulnya istri juga harus piawai, begitu ya, harus piawai, harus cerdas juga. Nah, memang ada larangan dari Rasulullah untuk tidak berhubungan badan. Tapi selain daripada di antara pusar dan lututnya itu silahkan begitu ya, itu silahkan. Jadi ya bisa bercumbu selain daripada itu. Ya, lakukanlah apa saja kecuali nikah, jima atau bersetubuh. Maka dalam hal ini istri harus paham betul begitu ketika kemudian seorang suaminya ingin bersetubuh, ingin bersenggama tapi istrinya dalam keadaan haid, maka boleh dengan menggunakan tubuh yang lainnya selain daripada antara pusar dan lutut istrinya begitu ya. Boleh misalkan seorang istri dengan menggunakan tangannya untuk mengeluarkan spermanya suami, boleh hukumnya silahkan begitu ya. Bahkan itu juga adalah merupakan bagian daripada amal soleh juga gitu ya. Yang tidak diperbolehkan itu adalah melakukan hubungan badan ke tempat yang memang keluarnya haid. Nah, itu yang tidak diperbolehkan ya teman-teman sekalian. Jadi tentu dalam hal ini juga harus
antara ikhwan dan antara istri dan suaminya juga ini harus satu sama lain memahami begitu. Kemudian yang harus diperhatikan ketika mengulangi jima. Nah, jadi kalau seandainya nanti suami istri sudah melakukan hubungan badan, sudah bersenggama, maka boleh tidak kalau seandainya ingin melanjutkan persenggamaannya lagi, boleh silakan, hanya saja ada ketentuan. Ya, ketentuan dari siapa? Dari Rasulullah Muhammad SAW. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an, idza ata ahadukum ahlahu tsumma arada ay ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'an. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu secara marfu, jika salah seorang di antara kalian menggauli istrinya kemudian hendak mengulanginya lagi, maka hendaklah berwudu di antara keduanya, gitu ya. Wa fi riwayatil Hakim fa innahu ansatu lil aud. Karena wudhu itu lebih memacu semangat untuk mengulanginya lagi. Jadi ada ketentuan, ada anjuran dari Rasulullah, manakala kemudian hendak melanjutkan kepada ronde 2 atau misalkan ronde 3 melanjutkan persenggamaannya lagi setelah persenggamaan yang pertama, maka dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Karena berjalannya seorang suami ke kamar mandi itu untuk memulihkan kekuatannya lagi, menyegarkan kembali begitu ya. Untuk menghimpun kekuatannya lagi. Wudunya seperti apa? Wudu dengan wudu yang sempurna, wudu yang biasa kita lakukan seperti halnya ketika kita wudu hendak menjelang sholat. Nah, wudu seperti itu, kemudian setelah wudu seperti itu baru boleh melanjutkan ke ronde 2, ke ronde 3 gitu ya. Boleh melanjutkan persenggamaannya kembali. Nah, selanjutnya adalah mencuci kemaluan dan berwudu ketika hendak makan atau tidur. Apabila suami atau istri ingin makan atau tidur setelah jima, setelah bersenggama, hendaklah mencuci kemaluannya dan berwudu terlebih dahulu, serta mencuci kedua tangannya. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Kana idza arada ayyana ma wa huwa junubun tawaddo'a wudu'ahu lis-sholati wa idza arada ayyakula aw yashraba wa huwa junubun ghusala yadayhi tsumma yakulu wa yashrabu." Apabila beliau hendak tidur dalam keadaan junub, maka beliau berwudu seperti wudu untuk sholat. Dan apabila beliau hendak makan atau minum dalam keadaan junub, maka beliau mencuci kedua tangannya, kemudian beliau makan dan minum. Nah, jadi kalau seandainya sepasang suami istri sudah melakukan persenggamaan, kemudian kemudian setelah itu tidur, maka sebaiknya sebelum tidur berwudu terlebih dahulu. Kalau seandainya memang tidak langsung melaksanakan mandi wajibnya, begitu ya. Jadi sebelum tidur sebaiknya berwudu terlebih dahulu. Maka demikian pun ketika hendak makan setelah berjima dan belum melaksanakan mandi besar, begitu ya, dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Bahkan teman-teman sekalian, pernah di satu waktu Rasulullah bergilir ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergilir kepada istri-istrinya, menggauli istri-istrinya pada waktu satu malam, dan Rasulullah melakukan demikian, begitu ya, melakukan demikian. Jadi artinya ketika selesai ini Rasulullah kemudian berwudu, begitu ya, selesai ini kemudian Rasulullah berwudu, kemudian menggilir istri yang lain. Pernah ditanyakan, kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Ini lebih mensucikan dan ini lebih bersih, ya. Jadi membasuh kemaluannya, berwudu, itu salah satu di antara anjuran ketika hendak melanjutkan persenggamaan ke ronde yang kedua atau ronde yang seterusnya. Nah, begitu teman-teman sekalian, gitu ya, yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Itu barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman sekalian. Saya mengambil garis besarnya saja, begitu ya. Jadi untuk secara detailnya silakan teman-teman bisa baca saja dalam kitab Qurratul Uyun.
sekali lagi saya mohon izin, saya mendapatkan beberapa materi-materi yang memang dari referensi yang lain saya gabungkan. Walaupun kalau secara detail mah begitu ya, mulai dari masuk ke kamar, kaki kanan terlebih dahulu, nanti bersolawat, nanti bahkan ada takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampaikan dalam kitab ini. Hanya saja memang jumhur ulama, kebanyakan ulama begitu ya, dengan seperti itu pun sudah cukup. Tadi bagaimana tata cara bersenggama, tata keramanya, adabnya, supaya apa? Supaya dinilai setiap apa yang dilakukannya itu tetap menjadi amal soleh, tetap menjadi amal ibadah, teman-teman sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu yang barangkali bisa disampaikan untuk kesempatan hari ini. Ya, silahkan saya kembalikan ke Teh. Ya, baik. Terima kasih, Masya Allah, Ustadz, materi yang hari ini sangat luar biasa sekali ya. Banyak sekali hal-hal yang mungkin belum kita ketahui bersama. Baik, mungkin kita langsung saja untuk memperdalam bahasan kita pada hari ini terkait tema yang kita dalami hari ini. Kita akan melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk kesempatan pertama, kami berikan kesempatan untuk 3 penanya bagi teman-teman yang ingin bertanya maupun berdiskusi bersama. Mohon untuk menyebutkan nama ataupun membuka mikrofonnya, serta mohon agar pertanyaan yang diberikan singkat, tepat, dan jelas. Dan kebetulan di sini sudah ada yang bertanya, Ustadz, atas nama Iqmal Ismail, yaitu menanyakan bagaimana walimah itu sunnah, tapi penting biar menghindari fitnah. Apakah ini bisa hukumnya jadi fardu ain? Itu bagaimana, Ustadz? Ya, sebagaimana yang tadi disampaikan ya teman-teman sekalian, bahwa jumhur ulama juga berpendapat hukumnya hanya sunnah saja gitu ya, hukumnya mustahabatun sunnah begitu. Jadi hanya dianjurkan oleh Rasulullah. Kalau sekiranya memang mampu gitu ya, silakan untuk melaksanakannya. Kalau sekiranya memang tidak mampu, ya tidak usah dipaksakan begitu ya, tidak usah dipaksakan. Cukup kan tadi paling disaksikan oleh tentu ketika akad nikah ada saksi begitu ya, ada saksinya yang kemudian mengetahui pernikahannya begitu. Saya kira cukup, tidak menjadikan fardu ain begitu ya, sampai kepada tingkatan mustahabbatun, hanya dianjurkan saja begitu Teh Luna. Ya, baik. Ya, baik Ustadz, terima kasih. Semoga sudah terjawab ya untuk Kang Iqmal. Dan selanjutnya ada dari Kang Budi, Ustadz menanyakan apa saja yang menjadi pakem buat calon istri pekerja dalam syariat Islam. Bagaimana, pakem itu apa ya? Mungkin Kang Budi masih ada di sini? Pakem teh batasan gitu. Mungkin bisa jadi untuk seorang istri itu dalam syariat Islam pekerjaannya harus seperti apa? Mungkin seperti itu, Ustaz. Baik. Yang udah kudu biasanya, Ustaz, pakem itu. Kayak udah. Pakem itu apa? Pakem itu kayak udah mentok, udah apa ya? Udah kaku, udah baku kayak gitu, Ustaz. Oke. Udah nggak boleh dilanggar. Iya. Kalau bahasanya udah kudu gitu, Ustaz. Udah harus yang sawabitnya gitu. Lebih tepat lah. Ketetapan nih kata Teh Lian. Baik. Gimana, Ustaz? Bentar. Ya, pakem itu tadi ketetapan gitu ya? Ya, boleh. Iya, betul, Ustaz. Bisa dibilang ketetapan. Ya, baik. Jadi asal mula bekerja untuk seorang istri itu kan mubah gitu ya. Mubah itu boleh gitu. Boleh selama memang satu diizinkan oleh siapa, oleh suaminya begitu ya. Misalkan dengan niat membantu suaminya, membantu untuk pembiayaan rumah tangganya karena suaminya barangkali tidak bekerja, atau barangkali suaminya bekerja tapi belum memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Nah, pada dasarnya
Nah, maka dalam hal ini ketika istri bekerja untuk membantu suaminya, nah itu pada dasarnya adalah mubah, boleh ya. Istri bekerja itu boleh gitu, sepanjang dia tetap memperhatikan kewajiban suaminya, melayani anak-anaknya, begitu. Jangan sampai kemudian alih-alih ingin membantu seorang istri bekerja, begitu ya, tapi di rumah sisa lelahnya saja, begitu. Sisa lelahnya saja. Bahkan ketika pagi berangkat, anaknya belum bangun, istrinya sudah berangkat bekerja. Nanti ketika pulang, anaknya sudah berangkat bekerja. Nanti lama-kelamaan dia tidak mengetahui ibunya siapa, begitu ya. Jadi kalau misalkan istrinya bekerja untuk membantu suaminya, keluarganya dalam kebutuhan rumah tangganya, yaitu mas silakan diperbolehkan, begitu ya, dengan catatan tadi, satu, tetap atas izin suaminya. Tetapi kalau suaminya misalkan tidak mengizinkan, atau misalkan ketika seorang istri bekerja tapi kemudian kewajiban seorang istrinya malah tidak tertunaikan di rumah, pelayanan kepada suaminya juga jadi tidak maksimal, ke anak-anaknya juga tidak diperhatikan, maka seorang istri itu tetap harus paham, begitu ya, harus paham bahwa seorang istri ada kewajiban untuk melakukan ketaatan kepada suaminya. Boleh jadi dia punya ilmu misalkan tentang kesehatan, dia bantu orang lain, tapi boleh jadi ada hal yang lebih bermanfaat daripada itu semuanya. Dia bisa mengabdi kepada suaminya, dia juga bisa mengabdi kepada anak-anaknya. Jadi jangan sampai kemudian seorang istri yang memang memiliki niatan membantu suaminya, membantu anak-anaknya, tapi dengan tidak memperhatikan kewajibannya sebagai seorang istri untuk melayani, untuk melakukan ketaatan kepada suaminya, termasuk juga kepada anak-anaknya. Nah, ini yang kemudian tetap harus dibicarakan gitu ya. Ketika kemudian ada sesuatu yang memang tidak diharapkan nih, nampaknya seorang suami juga udahlah mending berhenti aja misalkan, yaitu mau tidak mau seorang istri harus taat, harus ikut apa yang menjadi perintah suaminya. Wallahu a'lam, begitu paling ya maksudnya. Iya, Ustadz. Akan itu. Iya, semoga sudah terjawab ya untuk Kang Budi. Selanjutnya ini yang ingin bertanya Teh Lisna. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Teh Luna. Assalamualaikum Ustadz, saya Lisna. Izin bertanya terkait dengan akad Ustadz. Qadarullah, calon suami saya di Jepang dan tidak bisa untuk pulang ke Indonesia. Maka daripada diundur, kami memutuskan untuk melakukan akad secara virtual. Kalau menurut Ustadz, bagaimana untuk tata cara akad virtualnya? Terima kasih Ustadz. Jazakallah. Wa yakumul jaza. Baik Teh ya. Ini sebetulnya sudah menjadi pembahasan di kalangan para ulama, begitu ya, terkait pernikahan secara virtual atau memang sebaiknya dilakukan secara langsung saja. Tapi karena memang kendala jarak ya, yang tadi yang satu di Jepang tidak memungkinkan untuk kembali dan tidak mungkin untuk menunda dengan waktu yang lama juga, begitu ya. Terus bagaimana? Nah, teman-teman sekalian, sebagian ulama membolehkan untuk virtual, begitu ya, untuk virtual dengan menghadirkan saksi yang ada dan lain sebagainya, begitu. Yang harus diperhatikan tuh kuotanya saja, begitu ya, jangan sampai kemudian nanti kuotanya terkendala sehingga kemudian tidak berjalan dengan lancar. Hanya saja sebagian ulama juga ada solusinya Teh, tanpa melalui virtual pun, misalkan ya, yang di Jepang tuh tetehnya atau calon suaminya ya tadi tuh. Izin menjawab, calon suami, Pak. Baik, calon suaminya. Nah, sementara teteh kan di rumah, ya. Teteh di rumah. Teteh di Indonesia. Terus keluarga juga di Indonesia. Keluarga calon suaminya di Indonesia atau di Jepang, Teh? Di Indonesia, Pak. Di Indonesia. Nah, sebaiknya itu seorang calon suami boleh mewakilkan kepada bapaknya, kepada saudaranya, bahkan sekalipun kepada temannya juga boleh mewakilkan dalam masalah akad itu Teh, gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh dulu almarhum Abdurrahman Wahid juga begitu.
begitu ya. Beliau mewakilkan kepada temannya kalau tidak salah begitu ya. Sementara beliau berada di satu negara, di satu tempat yang memang tidak memungkinkan. Saya kira itu lebih bagus begitu ya. Tidak ada terkendala jaringan begitu ya. Jadi ketika kemudian ingin melangsungkan tetap pernikahan, calon suaminya tinggal diwakilkan saja kepada siapa? Kepada bapak saudaranya, itu juga tetap sah. Itu yang saya bisa pahami. Dan begitupun ketika saya kemarin mendengarkan, saya coba melihat beberapa referensi juga apa yang disampaikan oleh Buya Yahya, kemudian Ustadz Abdul Somad, beliau juga menyampaikan hal yang sama, begitu ya. Jadi bolehnya mewakilkan ketika kemudian dalam keadaan misalkan jarak jauh tidak memungkinkan datang, ya tinggal diwakilkan saja misalkan oleh saudaranya, oleh temannya dalam masalah akadnya, itu tetap sah pernikahannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Tinggal nanti ya dimusyawarahkan saja, dijelaskan saja seperti itu ya Teh Lisna, begitu ya. Akan lebih baiknya seperti itu. Jadi kalau misalkan diwakilkan mah, walaupun diwakilkan tapi kan secara langsung biasanya tidak ada kendala. Tapi kalau untuk virtual mah, nah dikhawatirkan ada terkendala jaringan, begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi bukan berarti tidak boleh untuk melakukan pelapelan akadnya yang menyebutkan sang calon laki-laki yang dikhawatirkan hanya jaringan saja. Apakah seperti itu yang dimaksudkan oleh Ustadz? Ya, sebagian ulama menyampaikan bahwa kan khawatir adanya terkendala jaringan begitu Teh ya. Khawatir adanya terkendala jaringan. Kalau seandainya memang Teteh dengan keluarga laki-laki di sini bisa berkumpul terus kemudian melalui itu melalui misalkan video call begitu ya, dan memang dipastikan semuanya itu berjalan dengan lancar, tidak ada kendala jaringan pada saat akad misalkan, itu mah silakan, tidak jadi masalah. Hanya saja memang sebagian ulama lebih kepada mewakilkan saja begitu ya, lebih mewakilkan saja, dan itu akan lebih aman. Wallahu a'lam bishawab. Itu berarti kalau begitu nanti yang nikahnya bukan siapa, bukan calon suami Teteh. Kalau diwakilkan sama temannya, nanti khawatir dianggap temannya yang malah nikah sama Teteh. Enggak juga kan, bahasanya diwakilkan, orang-orang juga paham kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Terima kasih, semoga sudah terjawab untuk Teh Lisna. Ustadz, ada pertanyaan lagi dari Teh Melani, yaitu Ustadz, dikatakan hal yang harus diperhatikan ketika mengulangi jima adalah berwudu terlebih dahulu. Apakah wudu itu dimaksud untuk suami atau untuk istri? Bagaimana Ustadz? Ya, wudu untuk suami ya. Biasanya kalau suami mah ya begitu Teh, setiap kali selesai senggama, kalau istri itu bisa berapa kali ronde juga itu kuat gitu ya. Tapi kalau seandainya suami itu kalau sudah keluar sperma biasanya itu turun semangatnya. Makanya untuk mengembalikan kekuatan, untuk mengembalikan semangatnya lagi, Rasulullah perintahkan untuk berwudu. Jadi dengan jalannya saja dari tempat tidur ke kamar mandi itu, dia sudah bisa untuk memulihkan kekuatannya lagi begitu. Jadi terus nanti kalau wudu kan nanti bersentuhan lagi, batal lagi dong begitu ya. Dengan siapa? Dengan istrinya. Kan anjurannya untuk berwudu saja memulihkan kekuatannya lagi begitu. Dengan anjuran wudunya saja itu sudah dapat pahala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Sudah terjawab untuk Teh Melani ya. Dan untuk pertanyaan dari Kang Pungki, ini ada 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama, ketika pasangan suami istri membaca doa saat akan berjima, doanya dilafalkan secara lisan atau cukup di dalam hati? Yang kedua, sunnah Rasul dalam berjima bagi pengantin baru, apakah langsung dilakukan pada malam pertama pernikahan atau baiknya kapan Ustadz? Bagaimana Ustadz? Ya, jadi yang pertama terkait doa ini ya boleh dilafalkan, boleh di dalam hati juga ya silahkan begitu ya. Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana begitu ya. Silahkan, itu boleh, baik itu diucapkan secara lisan ataupun di dalam hati begitu ya. Sebelum bersenggama tentunya ya teman-teman sekalian.
supaya nanti persenggamaannya dijaga oleh Allah, ketika nanti kemudian diberikan keturunan juga keturunannya dijaga oleh Allah anaknya insya Allah. Kemudian yang kedua, sunnah Rasul dalam berjima bagi pengantin baru apakah langsung dilakukan pada malam pertama? Nah, teman-teman harus paham ya, jadi seorang istri itu kan dia baru nih mendapatkan kondisi seperti ini, masih malu-malu begitu ya, masih paksakan, apalagi mohon maaf sedikit saya mendapatkan informasi bahwa selaput kewanitaan itu memang ada yang bisa secara langsung pada malam itu, ada yang bahkan dia sedikit demi sedikit begitu ya, karena merasa kekhawatiran mendapatkan informasi ya sakit atau apa begitu ya. Makanya seorang suami juga tidak perlu memaksakan pada malam hari itu juga begitu ya. Jadi kalau seandainya memang seandainya memang belum siap gitu, atau misalkan memang karena tadi selaputnya itu kuat dan lain sebagainya, maka ya sedikit demi sedikit saja sampai kemudian istrinya juga mendapatkan ketenangan, mendapatkan kenyamanan begitu ya. Tidak langsung kemudian karena hasratnya tinggi dan lain sebagainya, suami sampai kemudian tidak memperhatikan bagaimana perasaan istrinya. Maka tentu dalam hal ini pengantin baru khususnya seorang laki-laki kan tadi adab-adabannya memperlakukan dengan lemah lembut, kemudian juga memberikan kenyamanan begitu ya, sedikit demi sedikit boleh gitu. Bahkan dulu ada yang sempat konsultasi, Ustadz sampai 7 minggu ya nggak apa, sampai 7 minggu, 7 hari, sampai 7 hari katanya masih ya nggak apa-apa. Saya bilang sedikit demi sedikit saja gitu kan. Jadi ada kekhawatiran daripada istrinya ya sakit atau apalah begitu ya. Makanya kita harus paham sebagai seorang suami. Wallahu a'lam bishawab. Karena kan tidak ada dalil harus pada malam itu, kan nggak ada yang begitu. Nah, terkait yang sholat sunnah 2 rakaat itu hanya dilakukan pada saat setelah akad saja sebelum bersenggama. Adapun nanti seterusnya gitu ya, setelah itu seterusnya ketika hendak bersenggama tidak usah sholat sunnah 2 rakaat lagi gitu ya, sholat sunnah 2 rakaat lagi, berdoa lagi, tidak usah. Cukup hanya dengan doa bersenggama saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Semoga untuk Kang Pongki sudah terjawab ya. Baik, ada pertanyaan lagi dari Teh Nesa, yaitu Afwan, izin Ustadz, adakah hari-hari tertentu yang dilarang untuk berjima? Karena saya pernah baca di buku terjemahan kitab lupa katanya tuh. Ada hari-hari yang dilarang untuk berjima. Itu bagaimana Ustadz? Ya, sebagaimana yang tadi disampaikan ya, teman-teman sekalian, terjemahan apa? Ya terjemahan Qurratul Uyun. Dalam terjemah Qurratul Uyun ini kan kalau mungkin teman-teman pernah baca, ada salah satu di antara waktu larangan untuk menikah atau larangan untuk berjima begitu ya. Dan anjurannya itu pada malam Senin atau malam Jumat dalam kitab Qurratul Uyun ini. Tapi saya mohon maaf tanpa kemudian mencela pendapatnya Musoni, pengarang kitab ini, saya lebih berpendapat bahwa tidak ada satupun dalil yang melarang seseorang untuk melakukan jima di hari muayyan, ya, di hari-hari tertentu, kan nggak ada dalilnya. Ketika kemudian pada saat mohon maaf ya, pada saat nuzulul Quran pun, pada saat di mana malam diturunkan Al-Quran dan suaminya itu misalkan muncul rasa hasratnya begitu ya untuk bersenggama, itu tidak jadi masalah, tinggal diatur saja waktunya begitu kan. Bahkan pada malam Ramadan pun kan diperbolehkan oleh Allah kan boleh bersenggama pada malam hari bulan Ramadan, yang tidak diperbolehkan itu pada siang harinya begitu ya. Jadi setiap waktu, setiap saat pun itu silahkan teman-teman boleh digunakan untuk bersenggama, karena sekali lagi bahwa persenggamaan itu kalau seandainya betul dilakukan, adabnya dilakukan, berdoa dulu kepada Allah, setiap persenggamaan itu juga bisa menjadi amal soleh, ibadah tuh teman-teman sekalian begitu ya. Jadi kalau seandainya memang persenggamaan itu adalah merupakan ibadah, maka boleh dilakukan setiap waktu, karena setiap waktu yang dilakukan untuk beribadah itu adalah merupakan waktu yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf ya. Jadi kalau melihat dalam kitab Qurratul Uyun mah memang ada hari-hari yang
tertentu yang dilarang, hari Sabtu, hari Rabu begitu ya, dianjurkan malam Senin, malam Jumat. Tapi kalau saya berpendapat, lebih kepada berpendapat bahwa setiap waktu adalah baik manakala waktu itu digunakan untuk beribadah. Nah, salah satu di antaranya adalah termasuk persenggamaan ini. Nah, ibadah yang paling nikmat, ibadah yang paling bagus, salah satu di antara suami istri adalah kan bersenggama, begitu ya. Allah alam bisawab. Itu kemuliaan dari Allah ya, masya Allah, itu karunia dari Allah. Ya baik, terima kasih Ustadz. Untuk teman-teman yang lain, barangkali ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kalau tidak ada berarti cukup. Baik, mungkin tidak ada lagi ya pertanyaan dari teman-teman yang lain. Sebelumnya saya ucap, ada yang ingin bertanya? Oh ya, baik, mungkin tidak ada ya teman-teman. Semoga sudah terjawab oleh teman-teman yang lain, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan kepada Ustadz. Dan mungkin bisa disimpulkan bahwa menikah adalah ibadah sunnah, maka sebagai ibadah perlu dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Karenanya menjadi penting dan wajib untuk mempelajari ilmu yang mendukung pernikahan, seperti ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu mendidik anak, dan ilmu mendidik. Semoga kita bisa terus belajar dan niat karena Allah, terus belajar untuk memperbaharui diri kita dan ilmu kita. Baik, selanjutnya kami ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik pada hari ini mengenai kajian kitab Qurratul Uyun. Semoga yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal soleh untuk kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Ya Ustadz, sebelumnya mohon maaf untuk menutup acara siang ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bolehkah Ustadz untuk memimpin doa tersebut? Baik, kalau Bang Tanjilal saja boleh ya, bagi-bagi. Saya mohon izin Teh, dan termasuk juga mohon doanya, sekarang sedang pemulihan. Kemarin Bang Tanjilal mohon maaf begitu ya, qadarullahnya Allah takdirkan kena COVID juga begitu ya, dan sekarang kalau beraktivitas tuh masih dalam keadaan lelah gitu ya. Mudah-mudahan ya teman-teman semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bahaya. Insya Allah dari berbagai macam wabah insya Allah ya. Mungkin bisa berbagi ya Bang Tanjilal, Masya Allah. Punten teh mangga. Silakan Bang Wanda. Baik, bismillah. Mari sejenak kita menundukkan hati dan pikiran kita seraya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan doa dengan setulus hati. Diawali dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukur. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah rezeki dan juga ilmu pengetahuan yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini ya Allah. Semoga Engkau berikan kesehatan lahir batin kepada kami ya Allah, kepada dan juga kepada seluruh teman-teman dan seluruh para sahabat serta saudara-saudara kami ya Allah yang telah melantunkan upaya untuk selalu berzikir kepadamu ya Allah dalam menghadapi setiap tantangan ya Allah. Ya Allah Tuhanku, ya Allah Tuhan kami ya Allah, dengan mengharapkan rahmat dan karunia-Mu ya Allah,
Semoga ilmu yang Kau berikan kepada kami mendapat keberkahan ya Allah, dan dapat kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Allah. Dan jadikanlah kami dan keluarga kami menjadi keluarga yang Kau beridhoi ya Allah. Keluargamu ya Allah, keluarga yang dapat menegakkan diri kami dalam ilmu pengetahuan ya Allah, dan meningkatkan iman dan takwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami beserta anak cucu kami ya Allah, hamba-hambamu yang selalu berbuat baik ya Allah, berbuat amal soleh ya Allah, dan meningkatkan takwa padamu ya Allah. Jauhkanlah kami dari perilaku-perilaku maksiat ya Allah, perilaku-perilaku yang dapat menjauhkan kami dari rahmat dan kasih-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanallah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Bang yang telah menuntun kita dalam doa ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan, dan terima kasih Ustadz yang senantiasa memberikan ilmu dalam kondisi sakit. Semoga Ustadz cepat pulih dan cepat kembali. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Barangkali Ustadz ingin menyampaikan closing statement. Dipersilakan. Cukuplah saya kira ya. Tadi dengan doa closing statement-nya. Kalau gitu, terima kasih kepada hadirin yang berbahagia. Akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lewati bersama. Semoga acara kajian bedah Kitab Qurratul Uyun, Himpunan Mahasiswa Muslim Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia 2021, senantiasa membawa manfaat untuk kita semua. Semoga dengan acara ini bisa membawa keberkahan dan kebaikan, tidak hanya untuk Himpas sendiri maupun juga untuk kita semua ya teman-teman. Saya Luna Nur Anissa Zakia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata yang menimbulkan ketidaknyamanan. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Syafakallah Ustaz. Wa yakumul jazatun sama-sama. Mohon izin live duluan ya, Teh Bang Tanzilan. Syukuran jazakallah. Masya Allah Bang Amirul Hazmi, alhamdulillah bisa silaturahim lagi. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ya teman-teman untuk follow Instagram @himpasupri. Teman-teman bisa aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan informasi mengenai ataupun karya kami lainnya. Sekali lagi saya mewakili tim untuk mengucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk teman-teman semua yang telah join hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan. Oleh karena itu kami perlu feedback dari teman-teman untuk mengisi formulir presensi. Dan jangan lupa teman-teman, kami informasikan di sini ada kurban hingga ke Somalia, di mana bantuan untuk Muslim di Somalia dalam memenuhi kebutuhan pangannya dengan kurban domba terbaik melalui kurban plus wakaf di DT Peduli. Nah, di sini ada distribusi ke Somalianya berupa kambing ataupun sapi. Nanti kita akan share untuk linknya, dan sahabat juga bisa berkurban domba terbaik untuk warga Somalia. Dan ambil momentum ibadah Idul Adha dengan kurban terbaik tahun ini, dan raihlah pahala mengalir tiada akhir dengan berwakaf. Baik, untuk informasi lebih lanjut, di sini kita bisa menghubungi nomor 081-779-009-700, dan setiap pembelian hewan kurban melalui DT Peduli, 2,5%-nya sudah termasuk donasi wakaf produktif pemberdayaan peternak. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Luna, Amirul dan kawan-kawan. Mentari pagi tersenyum tenangkan hati,
sebuah kisah akhirnya berakhir indah. Doa rinduku terjawab karena hadirmu. Kita bersama melangkah bahagia. Kita dipertemukan tak sengaja, tapi ku yakin rencananya yang terindah untuk kita lewatinya. Aku menikahimu karena Allah mau. Telah lama ku menanti kehadiranmu di hati. Ku menikahimu karena cinta sejati ada dalam pernikahan. Impianku bersanding denganmu. Kita akan saling menguatkan, bersama-sama membangun cinta, meniti jalan ridhonya. Saya terima nikahnya Anissa Rahma binti Adi Nurjaya Sasrawinata dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Aku menikahimu karena Allah mau. Telah lama ku menanti kehadiranmu di hati. Aku menikahimu karena cinta sejati ada dalam pernikahan. Impianku bersanding denganmu. Aku menikahimu karena cinta sejati ada dalam pernikahan. Impianku bersanding denganmu. Kamu adalah sebuah alasanku tetap ada di dunia. Kamu bukakan kesempatan aku bahagia kembali. Segala duka dan hilaf dalam kisah kasih yang kini terluka. Di pelukanmu ku merasa pantas untuk dicintai. Senyummu melarutkan rasa hati, redamkan sedih. Selamanya cintaku membawa ke surga yang terindah, menaburkan bahagia, melukiskan segala kan menjadi nyata jika ini takdir hadir dan datangkanlah senyummu. Percayalah cintaku, hanya kamu surga yang
terluka. Di pelukanmu ku merasa pantas untuk dicintai. Senyummu melarutkan rasa hati, redamkan sedih. Selamanya cintaku membawa ke surga yang terindah, menaburkan bahagia, melukiskan segala kan menjadi